Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di surga tinggi, terima kasih. Kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa melindungi dan memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya tuntun Roh Kudus menguasai hati dan pikiran-Mu, sehingga firman-Mu dapat dimengerti dan juga dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita di siang hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema dalam perikop firman Tuhan kali ini adalah panggilan yang mengubahkan. Berbicara tentang panggilan, maka kita akan bertanya, siapa yang memanggil saya? Serta apakah saya pantas dipanggil untuk melayani Allah? Saudara-saudari, menjadi pengemban misi Yesus bukan karena memilih, tetapi karena dipilih. Bukan karena cakap atau mahir, tetapi karena anugerah. Bukan karena kita mampu melakukannya, tetapi karena dimampukan. Demikianlah firman Tuhan yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas kepada kita. Bagaimana pemanggilan yang dilakukan oleh Yesus dengan mukjizat yang luar biasa memanggil Simon dan kawan-kawannya. Ada 4 hal yang ingin saya tekankan dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1-11 ini. Yang pertama adalah Yesus yang memanggil. Ketika kita berbicara tentang pemanggilan yang dilakukan oleh Yesus, dalam ayat pertama dijelaskan bahwa banyak orang yang mengerumuni Yesus dan berada di sekelilingnya. Yesus hadir untuk semua orang, tetapi hal yang menakjubkan adalah Yesus memilih orang-orang yang berada di tepi Danau Genesaret. Padahal konteks pada saat itu mereka adalah orang-orang yang kurang terpelajar, kurang sopan, dan tutur katanya pun kasar. Hal itu membuktikan bahwa Yesus yang memanggil dengan cara yang luar biasa tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Yang kedua adalah sikap orang percaya terhadap panggilan. Pada zaman sekarang banyak sekali manusia yang menggunakan akal pikirannya untuk melakukan segala sesuatu. Banyak hal diukur dengan rasio, sehingga mereka meragukan bagaimana sebenarnya sikap mereka terhadap panggilan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam Injil Lukas? Tuhan ingin ada 2 sikap orang percaya yang mengimani panggilannya, yaitu rendah hati sebagai hamba dan setia dalam panggilannya. Saudara-saudara yang sekalian di dalam Kristus Yesus, melakukan kehendak Tuhan bukan masalah waktu yang baik atau tidak. Ada waktu atau tidak, ada waktu. Tetapi berbicara apakah kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita dan menolong kita di dalam kehidupan dan melayani Allah. Demikianlah kita juga pada saat ini, virus COVID-19 yang membuat dunia menjadi takut, sehingga dibayang-bayangi oleh rasa kecemasan dan kekhawatiran. Hendaknya lah kita seperti Simon yang setia dan tidak mengandalkan pengetahuannya di dalam kehidupannya, sehingga kita tetap berpengharapan, tetap setia kepada Allah, karena Dialah sumber segala mukjizat kesembuhan yang daripada Allah akan sampai kepada kita. Yang ketiga adalah apa yang menjadi buah kesetiaan dan kerendahan kita di dalam panggilan kita. Ada 2 di dalam perikop ini. Yang pertama adalah mukjizat kepada orang yang setia dalam panggilan dan semakin dekat dengan Allah. Saudara-saudari yang sekalian di dalam Kristus Yesus, Simon pada saat itu bersama-sama dengan Yesus menjala ikan. Ia mendapatkan hal yang sangat mengagumkan. Ia menjala banyak ikan karena diperintahkan oleh Yesus, sehingga jala mereka mulai koyak. Hasil yang sangat melimpah mereka dapatkan. Itu adalah menandakan bahwa buah dari kesetiaan itu sangat luar biasa ketika kita setia kepada Allah.
Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya pada saat ini, pada konteks COVID-19 yang melanda dunia, kita harus datang sujud di hadapan Yesus dan menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan pengasihannya, sehingga kita akan menjadi penang. Kita akan menjadi pemenang karena kita telah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Yang terakhir adalah dipilih untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara sekalian, menjadi penjala manusia itu diartikan sebagai panggilan yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi rekan sekerja Allah yang memberitakan kabar sukacita dan keselamatan kepada semua orang, sehingga semua orang merasakan sukacita di tengah-tengah kekhawatiran pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi rekan sekerja Allah yang memberitakan kabar dan mengubah hati manusia yang cemas, yang takut, dan juga yang khawatir menjadi damai sejahtera. Hal itulah yang membuat kita menjadi penjala manusia, membuat semua orang semakin berpengharapan, semakin percaya kepada Allah yang sebagai tabib yang luar biasa ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipakai dan dipanggil oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi jawaban kita di tengah-tengah konteks pada saat ini? Seperti Simon dan kawan-kawannya dalam ayat yang 11 meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah kita menjawab panggilan kita di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini dengan satu kalimat yang jelas dan lantang. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Kiranya lawatan dan kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Amin.